banggakan adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika dari angkatan 2019, 2020 sampai 2021. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberi kesempatan walaupun dari daring ya, dari dunia maya gitu ya, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang masih menghantui. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya di sini perkenalkan Bapak, saya Naneng Kurniawati, Kaprodi dari Pendidikan Matematika. Di sini nantinya saya sebagai pembawa acara, gitu, yang akan memandu acara, gitu ya, di pagi hari ini. Yang rangkaiannya adalah yang pertama kita pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Dekan, Ibu Astrid Chandrasari. Kemudian yang ketiga langsung saya serahkan kepada Pak Ivan sebagai moderator untuk memandu pembimbingan PKM ya, kiat sukses tembus PKM yang akan narasumber oleh Bapak Muhammad Nurul Huda MSI. Yang pertama kita akan buka dengan bacaan basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, yaitu Ibu Astrid Chandrasari. Waktu kami persilahkan. Monggo Bu. Halo, selamat pagi Bu Naneng. Suara saya terdengar? Suaranya terdengar jelas, monggo. Terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Bapak M. Harmai, MD. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Ridwan Hambali, LCMA. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2, Dr. Yogi Pranaiza, LCMA, Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Nurul Huda, MHI, dan Ibu Wakil Rektor 4, Dr. Hajaifa Khairian Nurul, SEME, SEMM, dan yang terhormat Ibu Kaprodi Pendidikan Matematika, Ibu Naneng Kurniawati, MPD, serta yang terhormat narasumber yang sudah setia ya berada di antara kami. Mohon maaf Bapak, terima kasih sudah menunggu ya, yaitu adalah Bapak Muhammad Nurul Huda MSI. Beliau adalah dosen matematika dari Universitas Mula Warman. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama maupun gelar ya. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen pendidikan matematika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa pendidikan matematika. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta nikmat sehat ya, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul pada kegiatan hari ini yang temanya adalah kiat sukses menembus PKM. Nah, kemudian yang tak lupa sholawat serta salam kita haturkan untuk Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Nabi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak, panggilannya Bapak Nurul Huda gitu ya. Selamat datang Pak. Oh iya Bu, selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu secara tatap mayang ya, walaupun ini keterbatasan ini ya, semenjak 2 tahun ini belum bisa traveling kemana-mana. Mungkin insya Allah setelah pandemi ini berakhir, Pak Nurul Huda bisa kesempatan lah ya mampir jalan ke Bojonegoro gitu. Oke. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa. Nah di tengah-tengah kesibukannya ini ya belajarnya untuk jam ini
Di spesial khusus untuk kita belajar kali ini belajar terkait dengan kiat sukses tembus PKM gitu ya. Anak-anakku, hari ini kesempatan ini monggo dipergunakan sebaik mungkin karena ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Bagaimana teman-teman akan belajar membuat PKM yang baik, dan bukan hanya yang baik, yang tentunya nanti insya Allah akan dapat didanai gitu ya. Kemarin baru aja ini dapat sosialisasi dari LPPM, kemudian hari ini semangatnya langsung pada hari ini pendidikan matematika memberikan apa namanya pelayanan gitu ya untuk mahasiswa bisa belajar lebih lagi dalam kiat bagaimana sih caranya membuat proposal yang benar, karena terutama untuk ini ya mahasiswa yang bidik misi atau yang beasiswa, apapun itu beasiswanya, bukan hanya bidik misi, saya rasa ini adalah kesempatan kalian dan tanggung jawab untuk teman-teman yang mempunyai beasiswa gitu ya, bagaimana harus membuat proposal yang bukan hanya proposal asal buat aja gitu, yang penting menggugurkan tanggung jawab, tapi yang benar-benar itu baik gitu ya. Kembali lagi ke diri kalian bahwa nilai dari diri seseorang itu kalian sendiri yang menentukan. Jadi berapa nih bukan berapa ya, bagaimana atau nilai kalian seperti apa itu kalian sendiri yang menentukan dari hasil karya yang kalian ciptakan nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat selalu mahasiswa, anak-anakku, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Astrid ujangannya ya. Acara selanjutnya langsung acara inti, yaitu acara yang bagaimana kita bisa menembus PKM gitu ya. Jadi nantinya tugas kalian adalah, tugas mahasiswa PMTK adalah membuat kelompok atau apa ya, nanti sesuai dengan arahan ya, dan harus diikuti dengan benar, karena ini nanti menuntun kalian untuk bisa membuat proposal sebaik yang benar dan bisa tembus gitu ya. Artinya ya seperti yang dikatakan Bu Dekan tadi, tidak asal-asal, tidak asal menggugurkan kewajiban dan sebagainya. Nah, untuk acara selanjutnya ini akan dimoderatori oleh Bapak Ivan Ariful Fatoni. Waktu dan tempat saya persilakan hingga akhir acara gitu ya. Saya pamit. Terima kasih kepada Bapak Nurul Huda, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah Ya, Bu. meluangkan waktu, mohon dibimbing mahasiswa kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan, monggo. Baik, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Dekan, Bu Astrid Chandrasari, MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Bu Naning Kurniawati, MPD. Dan yang saya hormati ya pemateri kita Bapak
Nurul Huda, MSI. Ya. Beliau ini adalah teman saya, jadi teman saya dari S1 dulu di Brawijaya nih. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nurul Huda. Waalaikumsalam, Pak Ivan. Jadi saya nyapanya agak aneh ya, karena biasanya langsung manggil Huda gitu ya. Tapi sekarang saya manggilnya Bapak Nurul Huda. Jadi saking akrabnya saya dengan beliau, jadi ya inilah salah satu teman baik saya. Kemudian yang saya cintai adik-adik, teman-teman dari mahasiswa program studi pendidikan matematika Unugiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan berkahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam majelis ini untuk menimba ilmu bersama-sama ya. Tentunya salam salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adik-adik mahasiswa Unugiri, khususnya program studi pendidikan matematika, bagaimana kita ketahui bahwa saat ini akan dibuka ya untuk pendaftaran PKM. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah berpengalaman ya di PKM sejak kuliah dan membimbing PKM selama di Universitas Mularman, kan ya Pak Nurul ya. Jadi silahkan nanti ya disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal, nanti bisa ditanyakan ke Bapak Nurul Huda. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV ya, CV dari Bapak Nurul Huda. Di sini share screen. Oke. Ini beliau Pak Nurul Huda, MSI ya. Beliau lulusan dari S1 Universitas Brawijaya, kemudian lanjut ke S2 di Universitas Brawijaya juga, program studi matematika. Kemudian beberapa artikel yang pernah beliau publish ya, ini bisa dilihat sendiri. Kemudian pembimbingan PKM itu tahun 2019 itu ada PKM penelitian, kemudian PKM kewirausahaan tahun 2020, kemudian ada PKM riset eksakta. Nah, ketiganya ini lolos untuk pendanaan. Jadi beliau ini sudah berpengalaman lolos ke tingkat nasional ya. Jadi selama mahasiswa juga beliau sudah beberapa kali lolos untuk pendanaan PKM ya. Di sini bisa dilihat dari tahun 2012 sampai 2015. Ini ada PKM penelitian, PKM kewirausahaan dan lain-lain. Oke, ini sekilas CV dari beliau. Oke, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Nurul Huda untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Nurul. Oke, Pak Ivan, terima kasih. Ya, bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terhormat kepada Bu Dekan, Bu Astrid Chandra,
dan Bu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen di lingkungan pendidikan, prodi pendidikan matematika Wonogiri Bojonegoro, dan tak lupa kepada rekan ketua peserta webinar ini. Oke. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Ifat tadi itu ini ya teman saya waktu S1, jadi saya manggilnya biasanya ya agak apa jangkar ya apa namanya, jambal apa jangkar. Jadi ini satu kesempatan bahwa saya diundang, satu kehormatan ya bagi saya bisa diundang oleh Bapak Ibu Sivitas Akademika dari Wonogiri. Oke, mungkin di sini mungkin saya akan sedikit membagi beberapa pengalaman mungkin nanti ya, mungkin ada beberapa tips and trick. Mungkin selama saya waktu jadi mahasiswa dulu, saya juga beberapa mengikuti, mungkin dengan PKM yang sekarang mungkin formatnya agak sedikit berbeda dan ada beberapa penambahan bidang dari PKM itu sendiri. Oke, jadi mungkin yang pertama mungkin sebenarnya ini ya hari ini mungkin kan pada tahun ini kan terakhir upload itu tanggal akhir Maret ya, kalau nggak salah akhir Maret itu Anda mungkin rekan-rekan mahasiswa harus mengupload PKM yang ke 31 Maret. Mungkin H-2 itu harus terupload ya. Bisa kalau akhir waktu tanggal 31-nya pasti server down mungkin itu ya, biasanya begitu. Karena proposal yang masuk itu mungkin sekitar 60 ribuan, 50 ribuan. Cuman kalau di hari terakhir katakanlah 5.000 proposal yang masuk, yang mau upload kan mungkin nggak tahu servernya apa. Mungkin itu beberapa. Dan sekarang sebenarnya mungkin rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bisa 3 hari mulai hari ini ya, sekarang besok sama 3 hari ke depan itu ada sosialisasi dari Dikti terkait panduan yang terbaru yang 2022 dan dari setiap tahun sebenarnya panduannya sering berubah itu ya. Jadi ini ada sosialisasi terbaru terkait nanti dengan berkaitan mungkin kalau bagi kurikulum kita mungkin bisa nanti bisa dikonversi kepada MBKM ya, IKU dan SKS-nya nanti setara berapa SKS. Kalau oke, nanti saya akan jelaskan di sini. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa mungkin sebenarnya PKM itu apa sih? Kalau PKM pengabdian kepada masyarakat mungkin kalau K-nya kecil ya. Karena kalau K-nya besar biasanya kalau mahasiswa nyebutnya PKM. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Ini sebenarnya program unggulan ya dan paling bergengsi di PTN ataupun PTS dari Kemendikbudristek, dari Ristek Dikti untuk mahasiswa. Jadi program ini jadi dari beberapa proposal yang masuk yang intinya yang punya nilai kreatif itu kalau ada punya ide kreatif apapun yang mungkin dari modifikasi atau dari apapun itu bisa Anda tuangkan di dalam, nanti ada 7 bidang ya, entah nanti Anda masuk bidang yang mana itu ide Anda itu gitu kan. Itu apapun itu ya. Mungkin ya, jadi pembahasan PKM itu ada kalau dulu ada 5 ya. Ada 5 bidang, sekarang ditambah ada PKM riset. Kalau yang zaman dahulu mungkin PKMP, PKM penelitian. Sekarang jadi PKMR. PKMR ini ada 2, ada PKM riset eksakta ini tersendiri, ada panduannya tersendiri. PKMR SH ini juga ada panduan tersendiri. RSH itu riset humaniora bagi yang sosial humaniora ya, bagi orang mungkin ekonomi, sosial politik, nah, itu bisa masuk ke situ RSH. Kalau RE itu riset eksakta untuk yang berarti yang eksak atau sains ya. Matematika, biologi, teknik, kedokteran, nah itu bisa masuk ke situ. Nah, kemudian ada PKM pengabdian masyarakat. Ini saya kira semuanya bisa masuk, prodi semua jurusan bisa masuk. PKM KC ini karya cipta atau mengisilkan suatu barang atau metode baru. Nah, jadi bisa memadai ini ya, bisa memadai orang-orang seni bisa masuk ke sini ya. Misalkan di sini ada
dari Anda ini sekalian, dari adik sekalian ada punya bakat seni ya, misalkan nanti bisa dituangkan di sini. Atau produk teknologi juga bisa. Kemudian ada PKMK, kewirausahaan. Kewirausahaan ini ya Anda ini sifatnya entrepreneur ya. Jadi entrepreneur sama orang wirausaha biasa itu beda ya. Kalau wirausaha itu Anda ya misalkan jualan, misalkan jual katakan nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Nasi goreng mungkin semua orang kan juga bisa jualan nasi goreng. Tapi kalau entrepreneur Anda menumbuhkan suatu usaha yang baru yang dimana usaha itu mungkin belum ada atau mungkin pengembangan dari usaha sebelumnya gitu kan. Misalkan nasi goreng yang sehat katakanlah, Anda mesti kasih racikan bumbu-bumbu apa, mungkin dari nasi goreng atau nasihat dan itu kemudian khas tradisional misalkan gitu. Mungkin itu yang kreativitasnya dari situ. Kalau Anda buat jualan yang sudah ada, misalkan pisang goreng apa, pisang goreng, nasi goreng, mungkin kalau di desa-desa di Jawa itu kan banyak ya, di nasi goreng atau itu kan makanan khas setiap hari itu. Nah, itu kalau dibuat kita kreatif, kita tambah kreativitas sedikit, mungkin Anda punya ide inovasi sendiri, misalkan kalau dikasih ini atau minyaknya kita ganti dengan yang sehat misalkan, biar gak kolesterol itu menjadi bagus. Jadi kalau KMK yang di sini adalah ide-ide kreativisnya kalau bisa itu hasil riset ya, misalkan dari misalkan nasi goreng tadi dikasih bumbu ini berdasarkan riset ini loh, ternyata bahan ini bisa menyehatkan. Kalau nasi goreng kayaknya bisa nih, nah begitu. Jadinya ada unsur risetnya, ada unsur. Jadi ide kita mau buat usaha itu nggak hanya langsung niru orang yang sudah ada, tapi ada penelitian sebelumnya. Misalkan artinya ide itu, inovasi itu berdasarkan riset orang gitu kan. Kita nggak harus riset dulu gitu kan. Itu malah menguatkan kita. Nah, itu yang diminta dikti sepertinya seperti itu. Dan pengambilan masyarakat, kemudian ada penerapan IPTEK. Saya kira berarti membantu mitra. Jadi mitra kita ini harus ada mitra, harus ada perjanjian kepada mitra non profit. Katakanlah saya ingin mengabdi masyarakat ke desa ini, nah, berarti mitranya kemana? Misalkan Karang Taruna gitu kan, Karang Taruna atau Gubu PKK gitu kan misalkan, atau mungkin ke SD, mungkin bisa ke Paselwahnya atau kemana gitu kan. Kalau berarti harus ada mitra yang sifatnya non profit, yang tidak mempunyai laba ya. Kemudian kalau ada PKM penerapan IPTEK atau PI, atau kalau dulu biasanya disebut PKM teknologi. Ini kita membantu mitra yang berpenghasilan dengan teknologi kita. Misalkan nanti saya kasih judul beberapa yang lolos, contoh-contoh ini ya, yang lolos ini. Penghasilan berarti ini mitranya harus sudah ada produksi. Artinya dia sudah punya satu usaha gitu ya. Misalnya sudah ada usaha, kemudian kita bantu dengan teknologi, misalkan Anda buat aplikasinya atau Anda buat apa, misalkan di toko itu misalnya ada misalnya toko gitu, Anda buat sebagai orang matematika atau pendidikan matematika, Anda buat aplikasinya misalkan gitu, biar memudahkan untuk transaksinya, itu malah bagus. Kalau orang teknik kata apa, itu mungkin bisa buatkan alat gitu. Nah, jadi itu bisa dibuatkan. Jadi tujuannya untuk membantu profitnya lebih bagus atau enggak. Kalau Anda mungkin matematika mungkin boleh, mungkin bisa yang mitra profit misalkan bimbel itu ya, mungkin ada bimbingan belajar di daerah situ, Anda mungkin punya suatu aplikasi atau teknologi yang bisa membantu mitra tersebut. Nanti di situ akan mengaruhi apakah teknologi itu atau hal-hal kecil, teknologi enggak yang bagus banget ya, enggak ya, mungkin ya hal kecil misalkan mungkin menatasi apa gitu kan, soal atau menemukan soal yang bagus atau bulan soal atau apa, mungkin kalau bimbel itu mungkin Anda buat aplikasi pengumpul bank soal atau
dan sebagainya. Mungkin itu dari situ kan lebih memudahkan untuk mitranya. Jadi ada dua ini ya, PKM PM atau pengabdian masyarakat sama IPTEK ini dua yang harus ada surat perjanjian dengan mitranya. Dan ada ini yang baru, PKM ilmiah. Karya ilmiah ini PKMKI itu hasil karya fungsional inovatif solutif, karena ini juga baru ya, saya juga baru tahun ini. Jadi ini mirip PKM PI Pranter sama KC, namun ini sifatnya adalah siap diproduksi massal, artinya berarti sudah teruji. Mungkin dari PKM KC sampai PKM ini sudah teruji, kemudian bisa masuk ke PKM KI. Jadi sifatnya adalah sifatnya sudah produksi massal. Jadi membuat alat tanpa ada mitranya, gitu. Jadi bagaimana kita menguatkan dalam PKM ini bahwa alat yang sudah kita buat ini bisa diproduksi secara massal oleh nggak tahu apakah ke depan kan cuma katakanlah ke depannya jadi karya kita. Ini salah satunya penjabatannya dari KMKI. Dan selanjutnya ada PKM GFT. GFT ini adalah gagasan futuristik tertulis atau G. Kalau dulu namanya gagasan tertulis GT, sekarang jadi PKM GFT. Artinya ini menghasilkan besar dan menyeluruh, berpotensi untuk direalisasikan di masa depan. Jadi ini sifatnya adalah gagasan saja. Anda misalnya enggak pakai, gimana kalau Indonesia itu di semua pulau itu ada jembatannya ya, misalnya biar nggak ada. Nah, misalnya itu bukan gagasan, mungkin ya agak susah, mungkin direalisasikan agak susah sekarang. Tapi untuk masa depan mungkin saja itu bisa, misalkan antar Indonesia di semua Indonesia kan banyak. Nah, misalkan kalau kita buat jembatannya lewat jembatan, teknologinya lah itu. Kalau itu Anda bisa buat dalam, kan kayak nggak mungkin ya. Tapi kalau Anda bisa kasih ide itu, jadi sifatnya futuristik masa depan, nggak harus sekarang. Permasalahannya itu bisa dengan alasan berdasarkan riset atau penguatan dari jurnal ataupun buku gitu kan. Jadi sifatnya kalau GFT jadi sifatnya kita apa ya, katakanlah ya gagasan saja gitu. Masalahnya apa, nanti gagasannya apa. Kemudian ada PKM AI atau artikel ilmiah. Ini biasanya membuat artikel ilmiah dari kegiatan dari kerja, misalkan dari laporan PKL atau KKN atau KKN yang sifatnya ini ya, sifatnya apa? Sifatnya ini ya, sifatnya yang sudah dikerjakan dari laporan PKL atau KKN. Dari situ nanti baru ini apa namanya, dibuat artikelnya. Jadi buat artikel ya. Kalau sifatnya misalkan dari beberapa 5 orang yang PKL atau KKN dari mana, misalkan ada unsur penelitiannya, harus bisa ditulis dalam sebuah artikel, dan itu dengan persetujuan dosen pembimbing bahwa kalau bisa ditulis dalam bentuk artikel bisa dipublish di jurnal, bahkan di Sinta berapa misalkan, itu dari kegiatan itu boleh bisa dimasukkan dalam PKM artikel ini. Nanti sifatnya didanai ya, nanti didanai. Kemudian ada PKM FGK. Ini yang biasanya kalau yang suka vlog ya. Buat video animasi atau apa itu kan. Ini FGK itu video gagasan konstruktif. Kalau yang kemarin itu GFK ya. Mungkin namanya diperjelas lagi. Jadi FGK, video gagasan konstruktif, menghasilkan gagasan besar dan tatanan sekolah dengan isu SDGs dan isu nasional. Artinya ini mirip dengan GFT, namun di dalam bentuk video animasi atau video disajikan dalam bentuk video. Nanti bisa diupload di YouTube. Ini yang memadai dari mahasiswa yang suka videografer. Jadi ada 7 bidang ini, ada berapa?
ya 8 ya, 9 bidang ya, 9 bidang ini 9 ya lebih, dan 9 ini ada 2 berarti 10 bidang. Nanti dari sini akan bermuara dia didanai kalau kemarin mungkin yang GFT sama AI ini mungkin sekitar didanai berapa? Saya lupa nanti ya. 5 sampai 7 juta. 5 sampai 7 juta. Mungkin turun ya karena jumlah PKM-nya semakin banyak dan yang didanai jumlah dananya semakin turun. Nanti 5 sampai misalkan 7, dan ini sifatnya patuhan misalnya dari universitas atau dari prodi membantu misalkan dari ini hanya 7 juta, mungkin dari saya habis penelitiannya misalkan habis mengerjakan PKM itu 10 juta mungkin bisa, mungkin dari prodi atau dari sumber lain bisa di apa namanya, bisa di gotong royong ya, sifatnya gotong royong. Kemudian ini untuk versinya, jadi kegiatan PKM yang sudah lolos ini kita bisa kita terapkan, kita konfirmasi apa? Jadi yang bentar ya, ada. Oke. Jadi kita ini juga terbaru karena ada program MBKM dari Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Kita bisa kalau ada mata atau proposal yang didanai itu ada, maka ada ini satu apa? Bapak Ibu dosen juga bisa mengkonversi ini ya. PKM ini misalkan RE, riset eksakta, di dalam IKU mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari konversinya. Di Pandan juga ada, nanti saya akan kirimkan ke Pak Ivan juga. Pandan. 235 misalkan yang disarankan di BIA. Ini misalkan lolos tahap 1 lolos pendanaan, lolos tahap 1 didanai, ini bisa start dengan 1 sampai 2 SKS. Ini juga saya nggak tahu biasanya apakah nanti sistemnya baru atau BMS juga, biasanya langsung didanai saja. Ternyata ada tahap 1 juga nggak tahu ini. Tahap 1 ini nanti seperti apa? Itu setelah 1 sampai 2 SKS. Jadi ini konversinya. Kalau sampai memasuki timnas ditambah 2 sampai 3 SKS. Jadi kumulatifnya bisa 6 sampai 10 SKS. Sekarang saya lolos tahap 1, kita bisa konversikan 2 SKS. Atau terserah nanti dari prodi atau perguruan tingginya konversinya bagaimana. 1 SKS ini kan tahap 1 1 SKS. Terus didanai 3 SKS. Sekarang sampai didanai saja berarti 4 SKS. Berarti mahasiswa bisa mensetarakan 4 SKS dengan melakukan kegiatan seperti ini misalkan. Dan dari untuk prodinya bisa sudah melakukan kegiatan yang IKU ini ya. Mungkin 1, 2, 3, 5 ini 1, 2, 3, 5. Oke. Mungkin bisa mata kuliah yang bisa disarankan dari ini, yang ini adalah metode penelitian, kewirausahaan, mungkin yang PKMK, KKN, punya pengabdian masyarakat, kerja praktek, mungkin bisa kerja lapangan atau PKL itu ya, mungkin praktek lapangan atau tugas akhir. Mungkin PKM riset atau eksakta yang memang bisa berhubungan dengan apa namanya, dengan mata kuliah, dengan sesuai dengan bidang di prodinya, ini bisa dilanjutkan ke skripsi ya. Kemarin juga mahasiswa yang lolos pendanaan juga saya suruh lanjutkan skripsi, mereka sudah mengerjakan, dari tinggal sebenarnya proposal dan selain tinggal langsung cepat. Oke. Untuk konversinya saya di mulawannya juga masih ini ya, masih mempertimbangkan ini juga karena ini masih soalnya baru juga, masih mempelajari. Oke. Itu tadi. Kemudian alurnya bagaimana sih sebenarnya? Pertama ya kita harus buat proposal PKM 10 lembar. Nanti saya berikan contohnya yang sudah lolos, nanti saya akan berikan ke Pak Ivan nanti proposal PKM. Tapi yang
yang saya punya eksak penelitian sama PKMK ya. Kaliannya masih belum punya. Oke, yang satu itu. Oke, jadi 10 lembar. Kemudian 10 lembar itu nanti yang diupload adalah kalau dulu itu ada halaman judul, sekarang cuma langsung dari latar belakang pendahuluan sampai lampiran kalau nggak salah ya. Jadi 10 lembar. Nah, jadi halaman utama 10 lembar, kemudian ada lampirannya. Dan upload di 9 halaman yang diupload. Kemudian setelah itu pengumuman pendanaan, setelah Anda upload nanti baru diumumkan Anda buat proposal pengajuan. Ini program saya. Kalau ini bagus berarti nanti kalau udah bagus nanti dikumpulkan di ada pengumuman pendanaannya. Ada pengumuman pendanaannya. Itu ada pelaksanaan PKM 3 sampai 5 bulan. Setelah Anda saya bidangnya alhamdulillah. Jenazah 3 sampai 5 bulan sesuai dengan yang ada di proposal PKM Anda. Nah, setelah pelaksanaan PKM itu kemudian ada monef, ada monitoring evaluasi atau ada dari Dikti mendatangi kampus atau mungkin kalau teman jadi satu nggak tahu kalau di swasta mungkin apakah jadi satu di kampus mana itu nanti di situ kita sudah presentasi atau namanya PKP 2. Kalau kemarin itu online ya, waktu 2 tahun karena pandemi jadi banyak online masuk ke Zoom. Ini presentasinya di Zoom. Nanti ada kok, nanti saya share juga untuk bentuk monitoring evaluasinya kalau via Zoom itu ada rekamannya di YouTube-nya Bilmawa itu ada. Mungkin Bapak Ibu mungkin atau rekan mahasiswa ingin tahu lolos judul yang lolos kalau via video yang sudah kerjakan itu seperti apa, itu ada di YouTube-nya itu. Ini saya berikan juga videonya. Oke, jadi setelah monitoring, jadi monitoring itu dari Monef atau bisa Monef ya sini ya. Jadi PKP 2 ini atau ini baru nanti dinilai nilai proposal sama nilai Monef ini akan dinilai digabungkan nanti baru masuk dari sekian banyak yang lolos itu nanti akan dilombakan lagi di ajang PIMNAS. Jadi di semua perguruan tinggi di sini akan PIMNAS namanya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi di sini dari semua jenis PKM itu akan dilombakan di sini. Nah, ini yang nanti akan menentukan juara umumnya dari kampus mana gitu. Seperti itu. PIMNAS lah itu dari PIMNAS. Deadline-nya biasanya ini yang saya tahu sekarang ini ya mungkin akhir Maret berdasarkan Simbel Mawa oleh rektorat mungkin dari boleh mengunggah PKN 5 bidang di Simbel Mawa sampai akhir Maret. Kemudian biasa kalau Maret biasa Mei ya mungkin Maret April Mei mungkin Mei ya nggak tahu apakah lebih cepat atau enggak. Ini yang sebagai yang tahun-tahun sebelumnya biasanya Mei. Yang proposal tahun Mei, kemudian September baru ada Monaf, September, Oktober, November, mungkin 3 bulan setelahnya baru ada monitoring dari atau kita sudah membuat laporan lagi seperti laporan mini kemajuan ya nanti ada formatnya sendiri. Kalau kemudian baru setelah Monaf kita melakukan apa yang sudah kita kerjakan baru kita ke Oktober baru dia PIMNAS. Oke. Jadi begitu banyak mungkin peminatnya dari 2019 itu ada 59.000 proposal, 2020 60.000 dan 2021 juga 60.000 proposal dan didanai nggak hanya 6, mungkin 6,5% saja ya. Jadi kalau dari misalkan dari 2019 ya dari 259 proposal ini yang didanai 6,5% sekitar 3.800 proposalan yang didanai. Maka sebenarnya kalau sudah pendanaan itu ya kita sudah bisa tersaring dari banyak-banyak ini ya. Kita sudah masuk 6,5%. Jadi 60.000 ya, 59.000 ya, 59 ribuan proposal yang masuk itu sudah prestasi. Ya. Kemudian dari 3.800 nanti akan masuk PIMNAS disaring lagi. Kira nanti yang sudah melaporkan yang hasilnya bagus. Itu akan dilombakan lagi jadi mungkin 400 proposalan nanti mungkin PIMNAS di UGM kemudian lagi di nggak salah di mana ya di Padang nggak salah ya di Padang di mana lupa. Dan
400 proposal ini masuk PIMNAS ini juga sudah masuk sini sudah sangat bagus saya kira ya. Kemudian apalagi bisa juara. Jadi kalau sudah dari ini hanya 0,1% yang bisa menjuara ini ya. Jadi kalau sudah juara PIMNAS saya kira sudah sangat luar biasa. Kalau atau sudah masuk PIMNAS saja mungkin ya, itu sudah luar biasa sekali. Oke. Jadi itu persaingannya ya. Ini nanti penjelasannya. Jadi untuk PKM yang ke PIMNAS itu PKM yang ini ya, FGK, KI, KC, PKM PI, PKM PMK, kemudian RSA, sama RE. Ini yang di pendanaannya 5 sampai 7 juta, tahun itu sampai 10 juta. Waktu zaman dulu saya itu 12 juta, turun semakin hari semakin turun. Karena jenis PKM-nya juga semakin banyak. Jenis PKM-nya waktu dulu itu 5 bidang, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 bidang ya, banyak ya. Yang ini yang PKM GFT, yang gagasan yang futuristik sama artikel ilmiah, yang tadi itu yang ini sifatnya tidak dilombakan tapi mendapat bantuan insentif. Misalkan mau publish ikut konferensi nasional misalnya. Kan bisa itu, bisa internasional, konferensi internasional itu bisa kan, nanti dapat dana insentif dari sini. Jadi sifatnya enggak dilombakan yang fake, yang di atasnya gitu. Oke. Ini sekarang kita masuk ke tadi sudah sedikit tentang PKM. Mungkin sekarang proposal berkualitas itu seperti apa sebenarnya? Yang pertama ya pasti ini ya, seleksi administrasi dulu biasanya itu ya, walaupun judulnya bagus, tapi kita lihat dulu administrasi sudah halaman, mungkin hurufnya, buku panduannya banyak. Sekarang sudah masing-masing bidang itu ada buku panduannya. Nah, administrasi sudah atau belum gitu kan, spasinya 1, apa itu spasi antar ini kan 1,15, kemudian jenis Roman, kemudian 334 gitu ya, 334 apa marginnya itu ya, dan semuanya. Dan yang harus diupload misalkan kan halaman judul saja ya, judul sampai tinjauan pustaka itu diupload. Nanti ya itu yang diupload hanya itu, jangan sampai, kalau dulu kan ada halaman judul gitu ya, sekarang halaman judul nggak perlu diupload. Kalau diupload ya itu biasanya otomatis nggak lolos walaupun judulnya bagus. Jadi taat administrasi saya kira itu sudah wajib. Dan ada benang merah, artinya ada antara judul, latar belakang, masalah tujuan pustaka atau tinjauan pustaka atau mitra kalau PKM M atau PKM PI ya, metode penelitian atau metode pelaksanaan, kemudian untuk PKM riset, PKM metode pelaksanaan untuk PKM K atau apa. Nah, itu harus ada benang merahnya. Jadi itu juga masuk penilaian juga. Terutama latar belakang. Latar belakang itu harus ada gap analysis. Gap analysis artinya ada keterbaruan novelty-nya di mana kalau di latar belakang ya. Anda bukan di sini kan yang dilombakan adalah kreativitas. Kreativitas berarti Anda tonjolkan, mungkin ada adik bisa tonjolkan di latar belakang. Kemarin itu ada cerita tuh bimbingan saya tuh tahun yang berapa itu nggak lolos, kemudian coba dimasukkan lagi. Kemudian ada masukan dari beberapa dewan juri yang jadi pemateri itu suruh ini apa latar belakangnya dipertajam lagi. Kemudian kemarin dipertajam lagi, akhirnya lolos. Bisa lolos lagi ya ternyata. Walaupun judulnya kemarin belum misalkan belum karena lihat aktualitasnya ada enggak. Kalau judulnya bagus, oh mungkin penulisan kita mungkin yang atau belum bisa menuliskan analisisnya atau keterbaruannya katakan. Kemudian kalau si dari permasalahan atau kepentingan diusulkan diukur. Mungkin diukur dengan beberapa data-data di latar belakang itu ya. Nah, dengan data-data yang dari penelitian sebelumnya dan menunjukkan
mampu menunjukkan argumen yang bersifat ilmiah, terukur, realistis, dan ada unsur kelebihan serta kebenaran bahwa topik yang diusulkan dapat menjadi solusi dari permasalahan atau kebutuhan. Itu biasanya di latar belakang yang paling susah biasanya menulis di latar belakang ya. Bagaimana kita menonjolkan keterbaruannya di situ, intinya di situ. Sama biasanya kuantitatif itu. Nah, poin di atas ini berlaku untuk semua, entah di metodenya, di medianya. Nah, ini yang paling ini di latar belakang kalau saya ya. Belakang, oh bagus gitu. Kemudian di sini ada penilaian proposalnya itu saya kira ini sama ya dari PT. Mungkin kalau ada seleksi dari kampus boleh mungkin untuk lebih terjaga lagi. Atau dari prodi, dari mungkin ada dari universitas saja bisa. Kemudian penilaian oleh reviewer bawah pada checklist, ada penilaian administrasi substansi ini ya, administrasi tadi ya. Kalau nggak lolos ini sudah nanti proposal Anda mungkin tidak akan masuk, tidak akan dinilai substansinya karena yang masuk lebih banyak proposal. Jadi administrasi itu ya. Kalau peraturan berarti nanti udah kita baru dinilai substansinya. Nilai sebenarnya apa? Value-nya, kemudian manfaat ada mitra, keberlanjutannya. Ini biasanya untuk PKMK itu ada kelayakan usahanya bagaimana, nanti pengembalian modalnya bagaimana, dihitung apa enggak gitu kan. Kira-kira jangka panjangnya bagaimana. Itu manfaat besar secara global, kemudian atau baseline yang jelas itu ya. Ada beberapa yang bisa diukur, teliti untuk menunjukkan keunggulan, misalkan konsumsi energi, kecepatan proses, ketelitian, dan dinilai oleh 2 referensial, ada passing grade-nya, kemudian nilai proposal disimpan 30% untuk Kopimnas kalau sudah lolos misalkan. Yang 70% dari ini apa namanya? Laporan kemajuan kalau sudah lolos. Jadi ya kalau sudah melewati passing grade ini mungkin bisa saja lolos. Ya lolos ya. Kalau sudah masuk passing grade, kalau nanti memang kotanya ada, kalau sudah masuk grade insya Allah lolos. Jadi gitu. Kemudian substansi sesuai dengan skema yang diusulkan. Kalau substansi menilai substansi ini ya sesuai dengan skema yang diusulkan dengan PKMK ya, dilihat ide kreatifnya ada baseline dari kondisi enggak, kemudian unsur kreativitas dan inovasinya ada enggak, manfaat besar untuk mitra yang baik produktif atau pemain yang non produktif gitu kan. Ini yang PKM Mabdian tadi ya, sama yang buat teknologi untuk mitra tadi, hasil pemuatan ide, produk jasa yang dijual, benar ada unsur kebaruan, manfaat, konsep atau ide memberikan solusi permasalahan yang bersifat jangka panjang atau logis. Jadi yang dinilai ini contoh format ya, format yang ini jadwal, kemudian ini nanti coba dibaca di panduannya. Di panduannya itu saya kira sudah lengkap di masing-masing bidang. Coba contoh saya contoh. Sekarang anggaran biaya gini kan, biaya anggaran biayanya berapa? Harus disingkat awalnya, memang harus maksudnya diringkas saja. Baru nanti di kelampiran baru yang apa namanya, yang detailnya, jadwal kegiatannya bisa dibuat per minggu ya. Jadi ini nambah nilai bulan 1 misalkan, minggu pertama, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Dan identitas sama identitas diri juga anggota 1 harus diisi semuanya. Harus tanda tangan basah, berarti tanda tangan basah. Kalau sudah bahasa mungkin nggak boleh ya, nanti di-scan semuanya, jangan tangan saja yang di-scan ya. Jadi semuanya di-scan, lembarnya di-scan.
Mungkin misalnya contoh beberapa yang lolos yang terkait pendidikan PKMR eksakta yang lolos kemarin tuh. Kemudian matematika bergaya ini yang masuk timnas ini dari Andalas nggak salah. Matematika bergaya jelajah harimau Sumatera pasca translokasi dan pelepasan sebagai upaya konservasi. Ini membuat model matematika. Jadi datanya itu ngambil dari Badan Konservasi Hutan, kan ada dikasih chip, diambil datanya kemudian dianalisis secara matematika. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah kasus malaria dan faktor yang pernah diproduksi Maluku menggunakan GWR-nya statistik mungkin ya. Yang juga masuk timnas kepangasan. Nah, dinamika untuk Jawa menggunakan big data ini kalau statistik ya. Basis komputasi awan, kemudian ada efektivitas bukti dasar di Jawa Timur dengan pengaruh vaksinasi menggunakan metode PSO. Ini bisa nih, misalkan ini dibuat, ini contoh-contoh yang matematika sambil yang matematika yang berbau matematika dan statistika mungkin ya. Oke, itu yang contoh-contoh yang masuk timnasnya masuk timnas. Kemudian ini misalkan RSA sosial humanis seperti apa sih sebenarnya begini. Solusi permasalahan kasus sosial kemiskinan akibat ketimbangan pemodelan matematika pada wilayah ini. Ini orang matematika pemodelan matematika tapi studi kasusnya kemiskinan berarti bisa masuk RSA sosial humani orang. Kalau RSA ini sebenarnya peluangnya mungkin besar ya karena mungkin masih sedikit sebenarnya yang eksakta itu kan harus bertarung dengan orang biologi, dokteran dan sebagainya. Kalau kita ada buat model matematika kemudian studi kasusnya kemiskinan bisa masuk RSA. Harapan diambil macam-macam lintas COVID dengan komorbid analisis dinamika sosiologis dan kondisi model konseling. Oke, ini mungkin ini BK ya, bukan konseling. Ini mungkin yang pengaruh pembelajaran virtual classroom berbasis kognitif CLT terhadap hasil belajar kalkulus dengan mahasiswa pendidikan matematika. Misalkan ini. Nah, ini kan bisa nih, kalau pendidikan ini saya kira bisa. RSA. Masuk sosial humaniora juga nih ya. Data media sosial, ini kan daerah seperti Jakarta. Oke, kemudian PKMK, ini saya kira banyak juga. Ini membuat kayak inovasi digital menawarkan layanan oleh endorsement guna mulai usaha mikro. Ini buat Kak software gitu ya. Yang ondes dikumpulkan siapa yang mau ondes gitu kan, buat aplikasi kayak Gojek mungkin kumpulan Gojek. Kalau kumpulan orang yang ondes kan bisa nyari, oh saya ingin yang model ini kan kalau dibuatkan aplikasi satu kan enak. Jadi cuma bisa. Ini kan juga kan jadi sifatnya kreatif dan belum ada. Kasih gampang misalkan keliling sebagai media. Kemudian Bluetooth dari limbah plastik. Ada platform toko daring jual beli materi pendidikan dan kalian tingkat sekolah dasar ini kan juga bagus. Jadi buat beli materi pendidikan tapi mungkin toko daring tapi khusus kayak Tokopedia atau apa tapi khusus ini ya khusus pendidikan katakanlah. Karena sekolahnya sifatnya daring mungkin ini kesempatan yang bagus. Banyak kan yang judul 2 tahun kemarin itu sifatnya semuanya dari berbasis digital. Kira itu. PKMF, etnograf, inovasi mutu pendidikan melalui pembelajaran matematika berbasis budaya lokal pada guru SDN 3 Pulau. Misalkan contohnya ini yang pendidikan. Saya lihat itu kemarin judul yang untuk yang pendidikan matematika itu banyak kan yang PKM pengabdian masyarakat. Etnograf mungkin nggak tahu nih informasi mutu pendidikan belajar matematika mungkin kayak buat media pembelajaran mungkin. Mentoring kan, coaching and mentoring Matt Pauton bagi guru SLB. Nah, ini kan pengabdian masyarakat kepada guru SLB untuk pembelajaran matematika sesuatu naruhu misalkan. Dan Anda bisa ada di sini kan di Bojonegoro ada apa misalkan bisa nih kita buat belajar misalkan di sekolah mana yang mungkin Anda punya media pembelajaran apa Anda bisa diterapkan di situ.
pembelajaran yang menarik, misalkan ada pemberdayaan waria di Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta dalam pembuatan wayang sampah plastik berbasis QR code sebagai media pembelajaran. Soal ini kan di pesantren mana misalkan kalau nggak salah dulu ada di pesantren. Jadi ada yang Pondok Pesantren itu yang ini apa? Santri-santrinya itu yang mantan-mantan preman gitu, misalkan nggak preman siapa sih? Mungkin yang dulunya nggak bagus, yang nggak bagus, kemudian kan ada kan pesantren yang nggak ada sekolah normal, sekolah formalnya itu nggak ada. Nah, kan bisa dari situ kita bisa ajari mereka gitu kan. Nah, kalau di sini kan pemberdayaan waria ya, kita ajari mereka dengan mungkin dari mahasiswa punya ide apa, atau mungkin di daerah tertentu itu punya keunggulan berapa, ini kita bekali dengan apa, itu bisa juga mengabdi masyarakat. Itu kan berarti kan mitranya adalah pondok pesantren. Kalau yang tadi guru SLB berarti mitranya kita harus ada kayak surat pernyataan bahwa kita kerjasama dengan mungkin sekolah SLB, SD negeri mana atau MI mungkin gitu kan. Harus ada atur diri berbasis Jambur sebagai solusi pemulihan pendidikan anak SD di desa Selangor kecamatan kita. Ini kayak buat aplikasi kemudian diterapkan di SD itu bisa mungkin. Ini aplikasi sederhana mungkin, atau jadi nggak harus canggih-canggih banget, yang penting bermanfaat bagi apa namanya bagi siswa-siswa. Dan ada PKMPI penerapan iptek ini yang sistem mereka sepatu bunyi beras AI. Yang syarat pengering kain batik ini yang suka rakit-rakit ya, rakit-rakit teknologi bisa masuk ke sini. Ini harus ada mitra yang kita akan bantu. Sekarang ini kan alat pengering kain batik ini kan gunakan untuk orang-orang yang membatik gitu kan. Mungkin dari permasalahan yang ada di lapangan, Anda mungkin saya punya ide untuk ini. Dan mata manik ikan, sebagai alat pengumpul dan pendeteksi ikan untuk peningkatan hasil tangkapan nelayan. Jadi harus ada mitranya dulu, baru kita buat ikan alatnya. Katakanlah sasarannya ini jalur laminat jelantah dengan teknologi yang berbeda, yang akan produksi kulit bukan. Mungkin kan sekarang banyak minyak kan, mungkin Anda bisa buat teknologi yang baru, mungkin bagaimana itu minyak yang sudah digunakan itu nggak dibuang, mungkin bisa diproduksi lagi jadi lebih bagus. Kalau punya teknologi juga bagus dengan minyak langka ini kan sayang kalau dibuang. Kalimantannya ya setengah liter itu 18.000. Nah, mungkin kalau punya teknologi seperti itu kan wah ini bagus sekali. Walaupun mungkin belum berhasil ya, tapi sudah ke sana. Kemudian ada PKMKC Karsa Cipta. Ini apakah pengubah suara menjadi persamaan matematika dengan algoritma dynamic time waktu untuk menggunakan pendukung sistem pendidikan di era digital. Jadi kalau kita press judulnya itu sebenarnya dia membuat kayak aplikasi suara untuk menjadi persamaannya dengan algoritma ini. Ini membuat sebuah aplikasi yang kalau kayak Google kayak di Google itu, dan mungkin bisa langsung menuliskan di dalam papan gitu. Mungkin anak AI. Aplikasi ada questionnaire riset, mungkin buat aplikasi untuk orang yang risetnya yang kuesioner itu ya, riset yang kuali atau kuanti. Yang sifatnya kuesioner itu mungkin kalau ada aplikasinya itu ketika kita jadi nggak harus pakai Google Form gitu ya, jadi harus dibuat aplikasi ini. Nah itu kan juga bagus juga. Augmented reality game puzzle, buat media pembelajaran lagi saya kira. Kemudian aplikasi game edukasi banyak kan ini ya, kayak buat game atau media pembelajaran sifatnya game.
apakah bisa masuk PKM KC, bisa ke PKM PM, tergantung nanti arah kegiatannya kemana, pembuatan alat atau penerapan alat. Penerapan alat bisa PKM pengabdian masyarakat, kalau pembuatan alat PKM KC atau KI itu ya. Kalau KI harus berarti siap diproduksi masalah. Kalau buat alat saja PKM KC. Oke. Kalau ini GFK kemarin, sekarang jadi VGK. Nanti yang ini buat video ya, video. Jadi ide yang kita buatkan dalam sebuah video. Ini gagasan tertulis ini ya. Ini yang senjata energi terbarukan berbasis teknologi terintegrasi guna mewujudkan kembali energi menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini kan jadi sifatnya jangka panjang dan ide besarnya nggak mungkin dilakukan sekarang, tahun depan. Setelahnya ya, tahun ini 20 tahun ke depan, 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun lagi. Jadi ide-ide yang sifatnya besar. Dan itu didukung dengan analisis ilmiah, ide tersebut. Sabang internal sebagai respons terhadap pembangunan kanal Rat yang kota Landa. Soalnya begini kan, ini judul-judul yang dari mahasiswa Sumatera. Kalau dari Bojonegoro mungkin kalau ada judul yang bagus, misalnya dari kearifan lokal di daerah bisa diangkat dulu. Kan di situ ada punya minyak atau gas ya kemarin. Nah, itu kan bisa dibuat. Ini misalkan ini ya, ibu kota baru berbasis net zero emission city. Ini yang dari Kalimantan. Memang judulnya mungkin agak dipoles, agak sebagus mungkin ya. Ini yang lolos, yang saya bimbing kemarin, jadi saya bimbing tahun 2000. Saya baru kerja di sini 2018. Belum ada yang di PKM. Mungkin buat tapi mungkin ini saya juga inovasi. Akhirnya lolos 3 tahun betul itu lolos. Yang ini PKMP dan saya coba bisa nggak matematika itu masuk ya. Kalau ini sistem dinamik bisa nggak di PKM, ternyata bisa. Kan dikasih aplikasinya, dunia kemana itu. Kemudian yang PKMK ternyata bisa buat makaroni. Intinya kita buat suatu makanan yang berbasis lokal, kemudian di situ kita kasih sentuhan matematik gitu kan. Berbasis matematika di sini, ini yang buat makanan dan bungkusnya itu ada soal matematikanya, nanti harus di barcode itu ya, itu juga link ke web gitu. Nah itu seperti itu. Itu kan artinya yang kita lakukan ini belum tentu bisa apa ya, mungkin jangka panjang gitu kan. Sifatnya nggak harus sekarang itu labanya banyak. Mungkin sekarang belum bisa mungkin bisa dijual bisa, tapi mungkin pasaran belum banyak, tapi kedepannya itu akan bagus. Contohnya waktu sekarang kan Gojek waktu itu mungkin 2006 atau berapa itu ada yang PKM di mahasiswa yang gimana kalau Gojek dikumpulkan terus kita buat aplikasi ya. Waktu dulu itu ada judul itu PKM tentang itu. Sekarang baru terlaksananya sekarang ini mungkin baru ada Gojek, Grab, atau apa. Dan sekarang dan makanan juga begitu, ternyata bisa juga. Jadi kalau PKMK atau keberadaan seperti itu. Kemarin ini kita hubungkan dengan kearifan lokal yang ada. Maksud Mahakam itu lumba-lumba, karena di sini ada sungai Mahakam yang agak besar, itu banyak. Lumba kita sambungkan dengan kearifan lokal yang ada. Yang dulu itu burung gang itu burung rangkong ya. Burung rangkong itu burung yang di rumah orang Dayak, jadi kita coba angkat itu untuk jadi ada kearifan lokalnya. Bentuk judul prioritasnya. Jadi mungkin kalau saya mungkin tipsnya mungkin karena kita orang matematika mungkin ya. Jadi matematika mungkin bisa ide kalau yang paling agak disukai itu matematika terapan jelasnya. Kalau atau mungkin kalau pendidikan mungkin membuat media pendidikan. Saya dengan teman saya waktu itu dia buat ular tangga matematika gitu kan. Jadi dadunya itu agak berbeda. Ini mungkin sudah pernah dengar. Dadunya itu segi kan biasanya segi 4 itu segi 6. Polihedron berapa? Segi 8 ya.
Polyhedron kalau nggak salah. Itu banyak. Jadi nanti ada di luar panggil kan mungkin pasarnya kan anak SD kelas 1 atau anak TK gitu. Tambah-tambahan kalau tadinya warnanya merah nanti dia nambah, kalau kuning dia mundur gitu. Kan sederhana. Itu untuk anak-anak SD itu kan juga bagus buat pendidikan, tapi waktu nggak dimasukkan PKN. Tapi sampai sekarang masih dipakai itu jadikan tesis nggak salah. Awalnya skrip kemudian dilanjutkan ke tesis. Itu kan Anda kan biasanya kan ada mainan lokal di daerah Bojonegoro, misalkan sifatnya bisa dibuat sebagai media pendidikan matematika, itu juga bisa. Kan dolanan apa itu masa kecil itu kan misalkan bisa diangkat, kita bisa angkat dalam jadi media pendidikan juga kan bisa. Teknologi pendidikan matematika mungkin ya. Kalau matematika terapan mungkin ya pemodelan itu. Ini angkat problematika lingkungan di Kaltim. Kalau di Kaltim ya, mungkin kalau di Bojonegoro mungkin apa ya? Apakah bumi angklung Dharma atau ada keunggulannya apa di daerah situ, misalkan budayaannya atau mungkin makanan khas daerah atau tradisionalistik ini kalau tidak angkat dalam pendidikan kita hubungan dengan teknologi dan ini saya kira sangat bagus sekali. Katakanlah arif lokal, khas budaya, tradisionalistik, dan kemudian ini daur ulang bahan bekas itu sangat bagus sekali. Nah, mungkin PKMK tadi ya, perusahaan mungkin yang awalnya nggak terpakai Anda daur ulang, dan buat usaha itu juga bagus. Untuk PKMR itu kalau ada roadmap penelitiannya bagus, jadi bisa ditampilkan waktu nanti walaupun kemajuan. Nanti di latar belakang bisa dilihat jangka panjangnya itu seperti apa. Yang terakhir itu jangan sampai salah kamar jenis PKM, artinya begini. Saya ingin membuat sebuah teknologi. Saya ingin menjual sepeda, katakanlah sepeda apa ya? Sepeda yang bisa berjalan di air misalkan ya. Saya ingin menjual, itu masuk PKMK kalau menjual PKMK teknologi atau PKMPI penerapan iptek atau PKMKI gitu. Nah, itu harus dilihat dulu. Kalau masih awal, kalau itu alat itu sudah belum ada yang buat, berarti masuk PKMKJ. Kalau itu alat itu sudah pernah dibuat kemudian Anda modifikasi, bisa masuk. Kalau alat itu bisa membantu mitra, bisa masuk PKM penerapan iptek. Kalau alat itu bisa dijual, bisa masuk PKM perusahaan atau PKM yang KI yang itu bisa jual banyak itu ya. Jadi tergantung mana yang ini ya, yang gitu. Jangan salah kamar ini, bisnis salah kamar ini. Dan kalau yang ada yang sudah lolos itu salah kamar, harusnya PKM pengabdian masyarakat, dia PKM teknologi. Dan mitranya mitra yang non profit, harusnya yang mitranya harus profit. Ya, itu waktu itu saya ya, buat itu saya salah kamar. Harusnya bisa masuk BIMNAS karena salah kamar, misalnya sangat bagus. Itu mungkin kemudian itu untuk ide-idenya, untuk kelompoknya mungkin bisa lintas jurusan ya, tapi tetap satu universitas. Jadi misalkan Anda buat model kemiskinan gitu kan, matematika sama ekonomi misalkan, atau matematika sama kedokteran itu bisa. Kalau misalkan kalau tentang pertanian, matematika model buat pertanian atau model pembelajaran untuk anak TK mungkin kalau ada jurusan PGSD kan, matematika dengan PGSD mungkin bisa itu. Dan kalau bisa nanti ini public speaking ada yang audio desain, misalnya kalau ada sudah desain atau gambar di dalam proposal lebih menarik. Tidak ada yang manajerial. Ini kalau sudah lolos, biasanya untuk Petunas kalau ada yang kita public speaking-nya di dalam kelompok itu kan nanti bagus untuk itu penilaian. Kalau public speaking bagus nanti nilainya akan bagus. Kemudian untuk ide baru sebenarnya itu bisa masuk. Kalau idenya sifatnya baru belum pernah ada ya, dia bisa masuk PKM riset eksakta atau RSH ya, bisa riset. Kemudian kalau sama alatnya masih baru belum ada ini bisa PKM Karsa Cipta. Baru kalau alatnya sudah ada, kemudian kita sebuah alat itu bisa diterapkan ke mitra yang profit yang
Mungkin itu bisa masuk PKMPI atau PKMKI yang siap dijual banyak, atau bisa PKMK juga sebenarnya kalau mau dijual ya. Tapi sebenarnya PKMKI bisa cocok. Kalau RE ini kalau sudah ada riset, kemudian riset itu kita ambil, kita mau jual ya. Misalnya riset itu, misalnya nasi goreng tadi yang menyehatkan, kalau dikasih bahan ini ternyata sudah ada penelitiannya lah itu masuk dasarnya dari PKMRE-nya. KMK, KMPM, pengambilan masyarakat gitu, yang non profit. Kan ada metode pembelajaran yang sudah teruji. Yang ularkan matematika tadi sudah teruji, itu bisa kita terapkan di pengabdian masyarakat. Atau mungkin kalau kayak software GeoGebra atau apa gitu kan, tapi dengan metode yang baru gitu kan. Itu mungkin bisa. Mungkin itu dari saya, mungkin kita diskusi banyak diskusinya. Kalau materi itu kadang-kadang kurang. Oke, mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke Pak Iwan. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurhusya atas penjelasannya yang sangat lengkap ya, mulai dari apa itu PKM, kemudian apa saja jenis-jenis PKM, dan contoh-contoh ya tadi sudah dijelaskan, contoh-contoh judul yang lolos. Baik, untuk selanjutnya silahkan bagi adik-adik mahasiswa yang mau bertanya, saya persilahkan. Nampaknya kok tidak ada pertanyaan di kolom chat ya. Apakah sudah paham semua atau masih bingung? Atau mau langsung bertanya langsung, silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya dulu yang bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Eka Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Maya ya. Bertanya, apakah desain grafis bisa dimanfaatkan dalam PKM? Bisa termasuk dalam PKM jenis apa? Dan bagaimana contohnya, terkhusus yang terkait dengan pendidikan matematika? Monggo Pak Nurul ya. Oke, desain grafis ya. Saya kira bagus juga. Kalau desain grafis itu kan banyak ya, maksudnya desain itu apakah jadi kalau Anda pinta tentang mendesain itu, mungkin Anda bisa mungkin nggak harus dikaitkan dengan matematika ya. Kan Anda, walaupun Anda mungkin pendidikan matematika, mungkin bisa masuk tadi PKM saya searchkan lagi GVK tadi ya, GVK mungkin, atau videografernya, atau mungkin PKMK, mungkin Anda mau jualan terkait tentang matematika gitu kan, desain-desain matematika, logo-logo matematika, atau slogan-slogan matematika kan bisa dijual, misalkan dibuat ini kan, untuk meminatkan apa namanya, meminatkan tumbuh semangat siswa-siswa dari SD atau SMA misalkan begitu. Jadi buat kayak kaos oblong gitu kan betul desain, atau kaos oblong kemudian ada sablon gitu kan, itu bisa dijual. Mungkin Anda punya brand di sini, kalau dulu itu ada ini. Saya lupa tuh di Malang itu ada brand, tapi dia tentang wayang-wayang gitu loh. Tapi enggak, itu semacam Erigo ya, kalau produk kan Erigo kan. Nah, coba gimana kalau kita itu matematika gitu, kaosnya itu matematika semua, itu kan jarang, kayaknya belum ada kayaknya. Kalau Anda desain itu kan nanti tinggal sablon gitu kan, sablon itu bisa bagus. Kalau desain grafis itu. Kalau enggak mungkin Anda buat lambang-lambang ya, slogan-slogan matematika kan, kalau enggak matematika enggak asik misalkan gitu, atau gimana ya.
Langsung gitu. Bisa, saya kira masih bisa. Mungkin Dari itu gambar masuk atau mungkin PKM apa, Pak? kalau yang kalau sifatnya untuk profit bisa kok ini, bisa apa namanya? Sebenarnya bisa masuk semua PKM, tergantung nanti mau bagaimana. Kalau Anda mau misalnya masuk ke PKM pengabdian masyarakat, Anda mau mengajari, nah, misalkan Karang Taruna mana gitu kan, dengan desain grafis, tapi metodenya ya, sifat kreativitasnya harus ada sih. Dengan matematika gitu kan, desain grafis tapi matematika gitu kan. Nah, kan kalau PKM pengabdian bisa, atau kalau masuk PKMK juga bisa, misalkan dengan grafis matematika Anda caplon di kaos, nanti Anda jual, itu kan juga bisa. Terus sekarang itu apa ya, biasanya Anda jual di lewat Shopee, itu kan pemasarannya nanti bisa lewat Shopee atau online atau apapun bisa. Jadi sifatnya, jadi bisa semuanya, saya kira tuh tergantung Anda tuh sukanya di mana gitu kan. Jadi nggak harus dengan kegiatan matematika. Kalau mau dikaitkan juga bisa. Atau mungkin walaupun Anda orang matematika tapi Anda kaitkan dengan metode pembelajaran yang di SMA, biologi atau apa, atau sains atau apa. Misalkan buat kaos seperti itu. Jadi tergantung. Kalau PKM teknologi saya kira enggak ya mungkin ya. Kalau desain itu ya. Kalau desain PKMK, PKM pengabdian masyarakat bisa, atau PKM yang gagasan. Kalau PKMI mungkin enggak, karena sifatnya riset. Kalau KFK mungkin yang buat karya karsa cipta itu bisa. Saya kira itu. KMK, PKM. Baik, terima kasih Pak Nurulhuda. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Mbak Widiawati Holifah dari MTK 2009. Apakah peluang lolos bisa dari prodi anggota kelompok yang berbeda, atau malah dianjurkan untuk satu kelompok itu satu prodi saja? Jadi pertanyaan mungkin peluang lolosnya itu besar mana kalau kelompoknya satu prodi atau beda prodi? Gimana ya, Pak? Saya itu, jadi kalau mahasiswa saya yang ini ya, yang apa namanya, yang kalau PKM riset itu tergantung topiknya. Misalkan tadi kan saya tentang burung kemarin itu kan tentang pesut mahakemeswara, itu kan ikan lumba-lumba air tawar. Kemudian kita modelkan laju pertumbuhannya itu. Nah, kita butuh orang biologi gitu kan. Nah, kemarin itu saya sarankan untuk matematika dengan biologi, karena di dalam idenya itu kita butuh ya orang biologi yang tahu tentang hal biologinya kan. Kalau Anda buat model matematika tentang dokteran, berarti ya sama orang dokteran. Kalau misalkan tentang kalau pendidikan, misalkan belajar pendidikan, tapi Anda punya ide gini, misalnya ini, ide Anda itu sebenarnya ide orang biologi atau orang eksak, orang RSA, atau mungkin orang ekonomi ya, misalnya Anda, beberapa orang matematika, ya Anda ajak orang ekonomi aja buat diskusi gitu ya. Waktu itu saya punya ide, waktu S1 itu saya punya ide tentang mikrobial full, saya membuat baterai tapi dari bakteri. Itu kan orang biologi semua itu, saya orang matematika. Jadi saya harus nggak mungkin dong saya ini nggak mungkin dong saya ini sama sendiri itu. Maka saya tuh jadi saya nyari anggota sendiri dari biologi, dari fisika, gimana itu saya ajak sebenarnya berkaitan dengan itu semuanya. Nanti baru kita diskusi, saya punya ide ini, kira-kira bisa nggak dikerjakan? Papernya ini loh. Ternyata bisa mas kayaknya. Ya saya tanya jurusan saya ya udah. Akhirnya yang ketuanya ya mereka tuh, tapi idenya dari saya. Jadi itu yang dianjurkan ya, dari DIPI dianjurkan. Saya kira sebenarnya kalau penentu lulus gagal ya tadi administrasi itu, tapi mungkin itu bisa menjadi nilai lebih. Tergantung topik juga itu. Kalau memang tentang pendidikan matematika ya mungkin ya misalnya Anda buat pembelajaran media pendidikan matematika ya berarti ya semua orang matematika ya nggak apa-apa ya. Kalau berbasis intelijen, misalnya Anda membuat media pembelajaran matematika berbasis artificial AI gitu ya, Anda gabung sama anak teknik informatika itu juga bagus. Mungkin mereka yang bagian. Kalau dulu itu saya membuat tim itu
saya butuh orang ini ya gitu kan, untuk dia untuk tugasnya untuk buat desain misalkan ya, desain saya butuh orang desain grafis atau yang pintar gambar, saya butuh ini buat coding gitu kan, pelajari coding ini, saya sudah ada codingnya, mungkin untuk mungkin bagian coding ini, jadi seperti itu. Kalau lolos nggak lolosnya mungkin ya tergantung tadi literasi sama ide kebaruan, tapi kalau ada itu juga dinilai, salah satu penilaian juga sebenarnya. Tapi belum jadi penentu lolos tidak lolos. Ya, baik. Berarti intinya bebas ya, tidak harus lintas prodi, dalam prodi sendiri juga boleh anggap nonton ya, tergantung kualitas dari proposal kita. Ya. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Sambil nunggu yang lain bertanya, saya mau bertanya Pak ya. Untuk PKM AI ya, artikel ilmiah gitu ya. Nah, itu kalau misalkan mahasiswa itu sudah punya draft artikel ilmiah, misalkan dari tugas perkuliahan gitu ya, itu kita nggak diajukan untuk itu PKM AI. Kalau saya bisa itu guys, tapi nanti kan kelompok sifatnya gitu ya, kan karena PKM AI itu kan sifatnya kelompok 3 sampai 5 orang jumlah mahasiswanya, minimal 3 maksimal 5 orang, dan biasanya harus lintas tahun ya, misalnya angkatannya harus lintas beda tahun, ada generasi nanti untuk panduannya bisa dilihat, saya kira itu sangat bisa sekali. Tugas itu misalkan buat model apa, kemudian ada apa, itu kan mungkin dari tugas itu digabungkan jadi satu paper kan bagus. Tapi sifatnya insentif tadi tidak dilombakan di BIMNAS, itu diberi dana mungkin jadinya 2,5 juta. Jadi enggak kayak GFT sama PKM itu sebetulnya adalah ini artikel gagasan, yang ini artikel ilmiah dari kegiatan. Bisa Pak, sangat bisa sekali. Itu nanti outputnya harus publish di jurnal atau bagaimana untuk nah, kalau outputnya bentar, mungkin nanti ya outputnya di publikasi ya, jurnalnya mungkin ya waktu membuat proposalnya itu kan enggak saya di panduannya mungkin ada Pak, nanti saya kirimkan panduannya untuk masing-masing. Ya, kemarin sudah kita share untuk panduannya ke semua mahasiswa. Sudah ya? Sudah lengkap, masing-masing PKM. Ya. Berarti untuk misalkan yang PKM yang lain, PKM untuk riset atau kewirausahaan itu kan kalau nggak salah di panduannya itu ada juga artikel ilmiahnya ya. Jadi nanti harus dibuat. Yang mana Pak? Yang PKM yang lain, misalkan yang riset atau PKM ya, kalau pengabdian itu kayaknya ada di template-nya itu ada artikel ilmiahnya, itu luaran yang harus luarannya sebenarnya. Kalau proposal sebenarnya belum. Ya. Kalau sudah dilain nanti PKM pengabdian masyarakat sebenarnya kan bisa. Artikel ilmiah itu bisa. Mana yang lain? Ada yang ditanyakan lagi? Biasanya memang yang ikut PKMAI itu yang pintar-pintar biasanya Pak. Artinya yang memang dia mungkin punya, ya kata tadi mungkin dari tugas kuliah dia, dan kita lihat potensinya ternyata bisa masuk jurnal nasional atau internasional, mungkin ya bisa saja kan. Saya kira memang PKMAI itu yang punya kemampuan yang lebih di situ. Karena yang dari kegiatan PKL atau yang lainnya itu kemampuannya bagus dalam menulis dan ide-idenya mungkin yang terbarukan. Nah, saya masuk ke sini.
silakan. Yang lain mana ini? Tanya ini. Atau mau mungkin kalau udah punya judul mungkin nggak apa-apa dikonsultasikan boleh. Mungkin saya beri masukan sedikit. Judul apa saya judul ini tapi apakah bisa apa enggak? Ya. Oke, silakan ya yang punya judul nanti diajukan kemana Pak? Ke saya ya, nanti langsung saya. Nah, nanti kalau Pak Ivan nanti bisa berkirim ke saya nanti. Oke, baik. Jadi kalian yang sudah punya angan-angan judul TKN silakan dikonsultasikan, bisa dikirim ke saya ya. Nanti akan saya kirimkan ke Pak Nurul Huda apakah judulnya itu menarik dan bisa masuk ke pendanaan atau tidak ya. Ada pertanyaan lagi nih? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jangan lupa sudah saya share di situ link absensi kehadiran ya, adik-adik mahasiswa silakan mengisi absen. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi dari Alicia Rizky. Untuk pendanaan proposal itu menggunakan rencana penelitian proyek atau bagaimana Pak? Gimana ini? Coba. Program studi pendidikan MTK no. Ya, maksudnya gimana nih? Maksudnya, untuk pendanaan proposal itu angkatan 2000. Mbak Alicia Rizky. Ya, jadi untuk apa namanya, untuk pendanaan proposal kan, kalau pendanaannya kan sebenarnya dari ini ya, dari Dikti ya. Dari Dikti nanti akan ditransfer ke kampus, nanti kampus yang akan membagikan. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk yang didanai itu ya PKM yang sudah lolos, Anda buat proposal, kemudian nanti diupload, kemudian diupload di web Simbel Mawa itu nanti ada mungkin dari pihak dosen nanti juga, jadi nggak perlu tanda tangan bahasa ya, jadi cuma langsung dari halaman judul sampai yang sebelah halaman itu ya. Kemudian dari situ kalau sudah didanai, kalau sudah diupload nanti mungkin Mei ya, Maret, April, Mei mungkin ada pengumuman, setelah itu nanti lolos atau enggak, setelah itu baru dikerjakan. Kalau dikerjakan itu nanti mungkin dari Dikti biasanya agak lama turunnya dananya mungkin ya. Ini bisa nanti dari prodi atau dari fakultas atau dari kampus bisa menalangi dulu ya, biasanya itu seperti itu. Jadi itu untuk dananya nanti ya terserah, nanti kalau ada PKMK berarti Anda yang mengerjakan setelah pengumuman boleh langsung kerja. Kalau belum punya dana mungkin bisa minta bantuan dari kampus atau apa untuk menalangi sebentar. Atau mungkin yang tadi misalnya dari kan cuma 7 juta ya, mungkin Anda butuh dana 10 juta. Mungkin kalau kampus bisa memberi dana lain boleh. Harus dari kampus, dari misalnya PKMM, pengabdian masyarakat, dari dana desa misalkan itu 10 juta, tapi dari Anda cuma 7 juta, itu 7 juta dari Dikti, 3 juta mungkin dari patungan dari desa, misalkan Anda mau buat alat di desa. Jadi itu. Yang didanai ya semua proyek. Jadi untuk pendanaan itu yang di proposal itu apakah disesuaikan maksimal 7 juta atau bisa lebih, Pak? Halo, ya. Tadi pagi yang saya tadi sebenarnya pertanyaan ini sama yang tadi pagi waktu saya ikut yang di Bapak itu, kalau dananya berlebih bagaimana cara penulisannya? Yang berlebih itu disebutkan dari ya, kalau di sini memang 7 juta maksimal, kemudian kalau ada lebihnya nanti dijelaskan nanti kira-kira dananya dari mana gitu, misalkan dari kampus kan kita totalnya 10 juta, 7 juta ada
buat tabel sendiri, kemudian sisanya 3 juta nanti buat tabel untuk rincian, mungkin kan di lampiran ya nanti agak detailnya mungkin ya. Mungkin yang waktu di yang 10 halaman itu kan ini apa cuma kasarnya itu berapa. Jadi disebutkan 3 jutanya, sisanya tuh kira-kira dari kampus atau dari mitra, misalkan dari kepala desa atau dari desa ini atau dari sekolah atau dari mana atau dari perusahaan apa gitu kan. Baik, selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan lagi. 5 menit lagi mungkin. Mungkin nanti akan saya kasihkan ini file contohnya ya ke Pak Ivan nanti ya, yang lolos kemarin sama itu. Mungkin kalau ada info saya kasihkan ke Pak Ivan nanti. Oke, siap. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Baik, nampaknya sudah jelas, sudah tidak ada pertanyaan. Baik, kalau sudah jelas semua dan nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup untuk pemaparan dari Pak Nurul Huda. Ini saya cek buka prodi, nampaknya belum datang, masih ada urusan, jadi saya tutup saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nurul Huda yang sudah memberikan pencerahan kami terkait PKM, dan dari Prodi Pendidikan Matematika saya mewakili Bu Kaprodi. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Kita akhiri nih untuk pertemuan kali ini. Untuk mahasiswi matematika, nanti setelah ini akan ada pengumuman terkait PKM ya, ditunggu saja dari Kaprodi tentang bagaimana nanti kalian untuk mengusulkan ya kelompoknya bagaimana, terus pengusulannya bagaimana nanti akan diumumkan oleh Kaprodi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri ya untuk webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul ya. Oke, Pak Ivan. Saya izin live nggih Pak ya? Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.